Ketemu lagi sama saya Patrick Effendy. Ketemu lagi, orang nggak pernah ada kontennya. Iya, ini spesial banget karena Kapet hari ini mau bikin sebuah video yang memang belum pernah Kapet bikin sebelumnya. Jadi video ini adalah video reaction dari musik video Baby. Wah, spesial kan? Kemarin Kapet juga udah mengirim Instagram, udah bikin posting Instagram buat semua yang mau nanya-nanya tentang musik video ini, akan Kapet jawab dengan cara yang spesial, yaitu hari ini Kapet bikin konten, ya kan, gantian lah. Ini pertama kali Kapet bikin reaction dari semua video klip yang pernah dibikin sama Unity, pastinya. Kenapa Kapet bikin? Karena ini adalah salah satu video klip yang sangat spesial buat Kapet, karena ya ini dibikin sama Aulion ya. Orang yang Kapet percaya untuk bikin ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan ternyata hasilnya di luar biasa, luar biasa banget gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat sama video klip yang sebelumnya, video klip sebelumnya juga keren-keren ya. Yang punya saya biasa aja ya, yang Kapet direct biasa aja. Cuman challenge-nya itu adalah waktu itu karena ini adalah video klip ke-7 dan kita sudah melewati video klip dan akhirnya, to be honest, sebagai seorang produser, Kapet butuh tangan orang luar, butuh touch orang luar untuk memberikan sesuatu sentuhan-sentuhan yang baru gitu, yang bikin jadi wow gitu. So sebelumnya Kapet pengen mengucapkan congrats, kudos buat semua tim, termasuk dari Unity-nya dulu, karena sekali lagi mungkin buat kalian yang belum tahu, lagu ini adalah lagu pertama yang diciptakan oleh Unity sendiri, dan Kapet hanya merubah liriknya saja, tapi semua notasi, semua apa segala macam itu mereka mengerjakan sendiri. Keren banget. Dan juga rapnya juga mereka bikin touch yang akhirnya bisa memadukan dan mengeluarkan karakter si Farhan dan Gilang sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian juga lalu musik, dari sisi musik ya, hampir semua musik itu Kapet kerjainnya sama Kak Dimas Wibisana. Tapi baru kali ini Kapet bikin musik yang aransemennya itu sama sekali nggak Kapet revisi dari project apapun. Setelah bertahun-tahun kerja sama Kak Dimas, begitu dengar langsung keren. Udah nggak ada revisi, langsung jalan gitu. Apalagi ya, Aulion tentunya nanti sambil kita tonton. Ini bukan pertama kali Kapet nonton. Kapet nonton ini dari versi online pertama, karena Kapet harus ngerevisi juga. Nggak banyak, to be honest, yang Kapet revisi. Kapet hanya ngebahas masalah sedikit teknis dan detail. Dan juga Kapet pengen memberikan congratulation buat Kak Sandri atas koreonya yang luar biasa. Baru kali ini dari semua koreo yang Kak Sandri bikin, saya bisa ngikutin ya. Lalu abis itu buat Kak Vero sebagai wardrobe, sebagai stylist ya. Challenge-nya adalah, kalau kemarin-kemarin kan kita selalu ngelihat unit itu warna-warni dengan karakternya masing-masing gitu ya. Nah ini kan sekolah, ini SMA dan ini seragam, mau ngapain gitu. Dan ternyata delivery-nya dari Kak Vero adalah dia bisa membuat seragam ini semua jadi kelihatan keren di anak-anak terlihat keren, tapi masih terlihat di karakternya mereka tuh kelihatan gitu masing-masing. Keren banget sih menurut Kapet. So video klip ini sekali lagi, Kapet suka banget karena warnanya, semuanya. Ini adalah salah satu video klip yang Kapet suka karena tutur penceritaannya itu begitu detail. Attention detailnya Aulion itu sangat luar biasa banget. Nggak percaya, ini sekarang kita review satu-satu, oke? Seperti biasa, di semua video klip selalu ada judul. Komposisinya keren banget. Anak-anak kelihatan keren banget. Duduk sendiri-sendiri, stop motion ala si Aulion ya. Kalau dilihat warnanya, ya kan? Semua pakai seragam, tapi pemilihan tasnya segala macam warna-warnanya itu kelihatan banget karakternya gitu. Wah, itu Aulion banget. Transisinya set. Ini Kapet tahu ini adalah salah satu shot yang terberat buat mereka, tapi Kapet seneng banget karena komposisinya sangat terjaga, semuanya kelihatan, nggak overlap, nggak ada yang tidak ada saling mengganggu exposure satu sama lain gitu, yang belakang sama depan gitu. Dan bikin orang pengen nonton lagi gitu, pengen lihat yang di belakang ngapain sih gitu. Stop dulu. Secara art ini juga menarik karena ini semuanya kalau dilihat tuh, ini adalah detail-detail dari anak-anak sendiri. Itu kelihatan ada Sandi, Vicky, Fajri, dan Ricky. Yang lain ada tersebar di mana-mana. Padahal ini cuma buat background doang gitu. Maksudnya attention detail itu seniat itu gitu menurut Kapet. Keren Aulion. Ini bagian cerita kita.
Asik. Nah ini Kapet suka banget. Slow motion, ya kan? Slow motion, terus kelihatan sih, kelihatan mereka keren-keren, vibing gitu. Terus udah gitu, yang paling menarik adalah Kapet tuh suka banget shot kayak gini. Kayaknya kalau nggak salah Kapet juga pernah bikin ini di Coba Cintaku. Mereka jalan rame-rame kayak gini gitu kan, slow motion. Nah, sama ada satu lagi yang sangat menarik menurut Kapet. Transisi dari bola ke sini, ya kan, itu bikin jadi gambarnya itu flawless gitu. Jadi kayak kita tuh kebawa terus gitu. Ada satu lagi teman-teman yang sangat menarik buat para unit. Kapet nggak tahu ini ide siapa, tapi Kapet seneng banget ngelihat si Farhan dan Ricky di sini. Bromance-nya itu berasa banget gitu. Kenapa Kapet suka banget? Karena di kehidupan nyata mereka tidak seperti ini, tidak, sama sekali tidak. Dari semua unity itu yang paling suka berantem, yang paling suka berseteru itu adalah Farhan dan Ricky. Dan gak tahu ini ide siapa, mereka klop-klop aja tuh, ya kan, keren-keren aja gitu. Coba buat Farhan dan Ricky kalau di rumah boleh lo kayak gini. Oke, kita lanjut. Keren. Nah ini juga nih, scene bola. Padahal mereka juga gak main bola, mereka mainnya basket kan. Ada satu lagi detail yang Kapet suka banget. Ntar ya sampai sebelum. Nah ini, kalian lihat kan yang bola di kakinya Ricky. Nah itu sepak bola, bolanya ya seperti itu. Lihat yang lainnya, bola-bola yang lainnya. Mereka nggak tahu ini dibikin atau beli, nggak tahu, kayak beli atau ada nggak ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink gitu kan. Jadi bikin elemen elemen warnanya itu jadi lengkap gitu. Walaupun keseluruhannya tuh tetap feel-nya biru, grey gitu kan. Bajunya anak-anak juga kelihatan keren banget. Maksudnya olahraga kayak gini masih make sense kan gitu. Keren-keren lagi. Hai. Ya kan berdua lagi tuh, Ricky dan Farhan. Paris. Nah, ya kan? Kapet tuh senengnya sama anak-anak Unity tuh ini nih. Mereka tidak pernah takut untuk terlihat konyol. Karena memang konyol sih. Gilang apalagi tuh. Kalau Sandi lah ya udah lah ya. Memang kayak gitu. Ini juga asik banget nih koreografinya. Asik banget kayak musikal karena menggunakan objek-objek yang ada gitu. Nah, ini koreo juga asik banget muter. Ini juga nih menarik. Mundur dikit. Scene ini udah koreonya kan asik banget nih. Tuh, transisinya enak banget. Muter sek gitu langsung. Posisinya timingnya juga pas banget. Editingnya keren banget timingnya. Dan semua komposisi tuh kalau kalian perhatiin tuh semuanya kelihatan rata. Nggak gampang loh bikin berdelapan itu. Karena kalau berdelapan itu genap pasti ada yang overlap. Dan Kak Sandri melakukan ini dengan sangat keren banget. Dan tim dari Aulion, DOP-nya segala macam juga memastikan untuk ini terlihat secara komposisi itu apik banget gitu. Menurut Kapet keren banget. Dan video klip ini, adegan ini mengingatkan Kapet sama video klip di Pangeran Tidur. Gitu. Ada kan yang kayak gini tuh? Cakep. Nice. Nah ini juga Kapet inget banget. Nih, lihat tuh detailnya. Niat banget. Kalau kalian ingat di video klip Restu Waktu kan gambarnya juga kayak gini kan. Gambarnya bulan, ada ceweknya di tengah. Ini diganti jadi matahari agak senja gitu ya. Nggak tahu kenapa senja. Apakah karena dia udah ada feeling mau putus mungkin kan? Wah kayak mau putus nih. Saya masih mengidolakan dia, cantik tapi di senja karena sebentar lagi akan tenggelam. Mungkin nggak tahu tuh, harus tanya Aulion. Asik. Ini juga nyebelin sih. Ini nyebelin abis. LDR, lelah disiksa rindu. Oh, Aulion ternyata alay juga alay, tapi dapat gitu. Karena salah satu elemen yang Kapet selalu memasukkan di video klip ataupun di semua apa yang Kapet kerjain buat Unity itu harus ada unsur
apa istilahnya, menye-menyenya harus ada yang kayak bikin unit tuh jadi kayak oh gitu. Dan ini ditambahin lagi sih LDR. Kapet sampai nge-freeze loh di sini loh. Kayak I miss you. Gimana sih ini? Setengah sembilan malam. Ternyata cowoknya, oh ini apa, LDR karena time frame-nya berbeda tuh. Time frame-nya berbeda tuh kan, kelihatan tuh. Pas dijawab miss you tuh dia sudah tidur. Oh, terus itu ada Z nggak tahu tuh, mungkin apa? Sweatson mungkin. Keren. Actingnya Sweatson boleh juga. Ini koreo juga menarik banget. Ini tuh kayak TikTok gitu yang sekarang kan, yang suka di freeze gitu kan. Boleh kalau ada yang mau bikin rame-rame sama teman-temannya. Cakep. Chemistry-nya Jasmine juga dapat banget sama Sweatson. Ini juga Kapet suka banget. Jadi ini tuh treatment yang memang apa namanya jarang dilakukan orang gitu. Jadi ini kalau musikal ini, karena kalau di dunia nyata ini tidak mungkin terjadi gitu ya, tiba-tiba kameranya masuk terus vibe-nya tuh lampunya redup gitu, tinggal Friendly aja. Tapi Kapet tahu 100% apa yang Aulion coba lakukan di sini. Ini adalah namanya transisi. Jadi biasanya kalau Kapet shortcutnya adalah begitu selesai satu adegan, Kapet akan memberikan sebuah footage di mana dikasih keterangan waktu. Misalkan matahari tenggelam, atau misalkan ada rumah lampunya mulai nyala gitu, misalkan gitu. Nah, ini dia pengen pindah switch ke adegan malam nih, dibikin kayak gitu. Aduh, halus banget. Anak muda sekali. Feel warna juga udah berubah, tapi tetap ada birunya kuat. Ini mahal banget sih, biru gold, elegan banget menurut Kapet. Aulion juga, aduh niat sekali. Aulion, thank you banget, lu keren banget. Dia pakai koreo loh, bayangin nggak? Dia pakai belajar koreo khusus hanya untuk adegan ini tuh. Saya nggak tahu sih itu ide siapa, tapi feeling saya kuat mengatakan itu adalah idenya Aulion. Karena Aulion pengen banget dari dulu masuk Unity ya, jadi personil ke-9. Terbunuh. Cocok logi. Padahal harusnya sebelum putus mereka foto dulu loh berdua. Enggak. Keren. Kapet suka banget chemistry-nya mereka berdua. Cakep. Itu bloopers ya. Terima kasih juga buat Sampurna Academy, buat tempatnya yang sangat luar biasa. Sayang sekali saya dulu waktu muda tidak sekolah di sana ya, belum ada kayaknya. Sekolahnya terasa damai sekali. Oh ya, untuk Jose juga timku, thank you untuk sudah membuat Unity jadi terlihat keren dengan touch-up-nya mukanya, dan juga ada beberapa perintilan juga yang ditouch-up oleh Jose. Asik. Nice. Ganteng-ganteng ya bocah-bocahku ya. Aku suka banget nih foto ini nih. Asli keren banget. Ini kayak kayak mahal gitu. Keren gitu. Warnanya, komposisi warnanya, anak-anak juga kelihatan ceria banget gitu. Wardrobe-nya juga keren banget, asik. Kurang lebih itu reaction saya. Sekali lagi saya appreciate banget sama Aulion, Kapet appreciate banget karena attention to detail sekalian. Congrats buat DOP-nya juga, buat art director-nya juga, karena itu attention detailnya kalian sih memang luar biasa sih. Kalau satu yang Kapet boleh seneng banget bekerja sama Aulion adalah karena Aulion itu, setiap sutradara pastinya kalau mengerjakan sebuah karya itu kan mereka tahu itu portfolio mereka ya.
Jadi pasti mereka akan mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab gitu, dengan sebaik-baiknya, sekeren-kerennya, supaya itu jadi portfolio yang keren. Karena ada namanya, ada blueprint namanya juga di situ gitu kan. Tapi yang Kapet lihat, Aulion ini beda gitu. Aulion ini kayak bener-bener project dia gitu, kayak ini punya dia, kayak dia yang bikin, he put his heart to it gitu. Jadi itu yang berasa banget dari Kapet gitu. Nah, Kapet kemarin seperti Kapet tadi bilang udah ngepost di Instagram dan menjanjikan siapapun yang mau nanya-nanya, unit mau nanya-nanya akan Kapet jawab dengan cara yang spesial. So Kapet langsung aja ya. Pertanyaan pertama datang dari Nadia RZQ. Pertanyaannya cuman scene favorit. Oke. Kapet kasih tahu scene favorit Kapet pastinya yang tadi nih, yang ini nih. Ya yang ini Kapet suka banget karena ini complicated banget ya. Ini complicated secara pengerjaan gitu pastinya. Kapet tahu nih nggak gampang sih komposisinya karena nggak tahu nih di belakang apa yang terjadi. Tapi pada saat mereka, kalau kalian lihat nih Kapet paham betul ini ada meja kan. Begitu dia maju, nah ini Kapet nggak tahu apa yang terjadi nih. Apakah kameranya di atasnya atau mejanya ditarik ke kanan ke kiri juga bisa. Karena nanti kameranya tuh ke sini juga dan mereka full. Jadi mejanya harusnya clear out ya, harusnya. Kapet juga belum lihat, tapi kemarin sempat lihat di Instagramnya Aulion kayaknya gitu udah ada tarik-tarik meja gitu. Kalau Kapet scene favorit to be honest ini sih. Emang apa ya? Slow motion. Terus udah gitu mereka jalan, vibe-nya dapet gitu. Ini scene favorit Kapet gitu. Next. Kapet hanya menjawab pertanyaan yang berhubungan sama ini aja ya, sama sama video klip ya. Kenapa milih Bang Yon jadi MV directornya dari It's Me _unit? Kayaknya pertanyaan ini sudah dijawab dari tadi gitu. Jadi pertama Kapet itu ngelihat kerjasama sama Aulion itu kan di video klip 1 yang remake-nya dia ya, yang ada Aulion gitu. Pertama kali Kapet lihat itu kan video YouTube ya istilahnya ya. Kapet yang kayak keren banget ya, gila ini niat banget pengerjaannya, effortnya segala macem. Terus Kapet yang kayak mikir, kenapa nggak kemarin video klip 1 dia aja yang bikin gitu? Kenapa harus Kapet gitu kan? Belum ketemu waktu itu gitu. Jadi Kapet melihat itu gitu, dan terus terang ya itu tadi, Kapet di video klip yang ke-7 ini terus terang udah mulai kebingungan kalau idenya tuh harus datangnya dari Kapet. Jadi kepengen dapat sentuhan orang lain yang masih muda, yang relate juga ke anak-anak, relate ke umur yang sekarang gitu kan. Karena saya sudah lumayan berumur sekarang ya gitu. Lanjut dari Afifah ZRAH. Kenapa MV-nya nuansa pastel gitu? Apakah ciri khas dari Unity? Sebenarnya nggak juga, sebenarnya disesuaikan sama lagunya kan, kayak Pangeran Tidur juga warnanya pastel-pastel gini. Dan ini warna tuh terus terang semuanya dari Aulion ya, bukan dari Kapet. Yang Kapet ngerasa seru adalah kayaknya, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya ini adalah video klip atau karyanya Aulion pertama yang nuansa warnanya pastel kayak gini. Karena yang lain yang udah yang Kapet lihat itu warnanya Aulion tuh selalu colorfulnya bright gitu kan. Nah ini jadi sesuatu yang menarik gitu. Ada ciri khasnya Aulion yang nggak hilang sama sekali. Selain dianya juga tetap narsis ada di situ ya. Tapi warnanya kayaknya ini justru malah jadi touch yang baru gitu buat karyanya Aulion gitu. Dari Aziza Riandi 16, kenapa si babynya Jasmine dan Sweetson cinlok nggak sama Jasmine? Kalau kenapa Jasmine? Karena menurut kita waktu itu Jasmine fits the character dari SMA-nya gitu kan. Terus sama Sweetson juga kayaknya kalau dilihat dari physically nyambung gitu, cocok gitu. Sebenarnya mau kenapa ceritanya pakai kayak drama musikal dari Siva Salsabila? Nah itu harus tanya ke Kak Aulion, karena ya tapi pas sih, karena menggambarkan ini kan suasananya SMA. Lagu ini kan bercerita tentang realistis ya. Ya kita pacaran gitu kan, cocok banget gitu. Tapi kalau jauh nanti gue nggak bisa gitu, pasti sakit hati gitu. Ya udah deh, mendingan putus aja gitu. Banyak pertanyaan yang sama ya, jadi mudah-mudahan terwakilkan. Pertanyaan dari Alfiatur _18, menurut Kapet apa yang beda dari MV Baby dan MV yang sebelum-sebelumnya? Pertanyaan menarik. Apa ya? Kayaknya ini flow ceritanya kayaknya ya. Jadi ya ini balik lagi, saya terus memuji-muji Aulion nih, tapi memang karena kenyataannya seperti itu ya. Jadi effort yang dilakukan Aulion selain art dan komposisi segala macam,
shortlistnya ini menurut Kapet banyak banget. Shortlistnya banyak banget dan setiap scene, setiap adegan yang dilakukan itu shotnya berat gitu. Kayak ini shotnya berat, kayak koreo tadi shotnya berat gitu kan. Di luar shot-shot yang simple ya. Shot simple aja takes time gitu, apalagi yang berat-berat kayak ini satu scene lagi, ini satu scene lagi, ini satu scene lagi gitu kan. Nah ini kan belum ngomongin blocking itu Kapet paling lemah sebenarnya. Kalau Kapet karena sutradara manja ya, pokoknya kalau kayak sekolah kayak gini Kapet mau ekstrasnya ada 20 orang gitu. Nah ini kalau diperhatiin kan ini ekstrasnya juga anak-anak juga gitu. Ini nggak tahu sih yang di sebelah kanan ini siapa yang nggak kelihatan. Itu di belakang siapa tuh, si Ricky sama siapa tuh, Fajri ya kalau nggak salah. Bajunya tadi baju Fajri. Coba lihat, make sure. Ya betul Fajri, betul. Kurang lebih seperti itu. Ya kan, ini juga effort lagi, diulang lagi dengan Gilang. Ada ini lagi. Jadi kayaknya yang bikin beda itu deh. Oh sama itu di luar attention to detailnya si Aulion yang memberikan kesinambungan antara video klip ini dengan video klipnya yang lama gitu. Itu yang belum ada gitu kan. Selalu semua kan kita pengen bikinnya yang fresh, baru. Nah, ini tuh kayak satu baru, musikal juga tapi ditarik ke video lama, feel-nya masih ada di sini gitu. Kurang lebih itu. Ada lagi dari Dini RMDH, Kapet ikut syuting MV Baby nggak? Kok nggak kelihatan di BTS Bang Aulion? Nah ini ada BTS ya. Coba nanti Kapet lihat ya. Kapet to be honest belum nonton BTS-nya Aulion. Nanti abis ini Kapet langsung nonton. Jadi Kapet itu sengaja nggak datang. Padahal Om Jos sudah ngomong, ayo Pet datang cepetan kesini gitu. Kapet nggak datang selain karena PPKM, tapi karena Kapet juga pengen dapetin surprise. Kapet nggak mau spoiler karena Kapet tahu dari persiapannya aja, dari ini loh, dari apa namanya, dari konsep yang dikasih, dari cara ngasih konsepnya itu Kapet udah ngerasa kayak ini serius nih gitu kan, nih bikinnya gila nggak main-main nih gitu. Jadi akhirnya ya udah Kapet nggak mau spoiler, nggak mau nggak mau ngerecokin juga gitu, karena takutnya ada lah ya sebagai seorang produser dan sutradara kayak datang tuh malah nanti kayak takutnya gimana kalau ini gitu, takutnya nggak bisa nahan itu, akhirnya jadi mengganggu timnya Aulion, syutingnya jadi lama kan. Saya daripada mengganggu, saya mendingan nggak datang gitu. Kadang-kadang suka gatel gitu. Tapi ternyata betul gitu, begitu nonton pertama kali, Kapet tuh nonton pertama kali udah jadi offline dan online-nya. Kapet hanya revisi teknis aja, asli teknis aja. Yang lain Kapet nggak ada komentar sama sekali, udah ngeflow aja gitu dari belakang, dari depan sampai belakang, ya enak aja gitu. Ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah ini ada pertanyaan terakhir yang sangat menarik. Pertanyaan ini sangat menarik banget. Dari C_T_Aisyah. Kenapa percintaan Unity gak pernah dibikin berhasil? Ini lucu banget. Ternyata ada yang notice. Kalau kalian notice ya, lagunya pun begitu gitu. Kenapa seperti itu? Pertanyaannya kenapa percintaan Unity gak pernah dibikin berhasil? Oke, Kapet jawab ya. Karena Kapet tahu kalau ada percintaan yang berhasil, semua unit-unit akan heboh dan kesel dan marah dan cemburu, dan itu akan kurang menyenangkan. Dan kita kepengennya membuat semua unit tuh ngerasa happy. So ya udah, kita belum pernah bikin satu kisah cinta yang berhasil, belum ada gitu, belum ada. Bukan berarti nggak mungkin ya, belum ada. Oke, itu aja dari Kapet. Sekali lagi thank you, sekali lagi saya ucapin buat Aulion and tim, semua timnya, dan juga tim saya sendiri, tim dari musik, tim manajemen, tim produksi, semuanya terima kasih. Dan juga pastinya buat kalian berdelapan Unity, kalian luar biasa banget. Kalian selalu memberikan surprise buat Kapet di setiap kemajuan kalian dari pertama kali debut sampai sekarang. Dan juga pastinya Kapet pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian para unit. Karena tanpa kalian PPKM dan PSBB ini adalah masa yang sulit bagi semua orang, khususnya buat kami juga para manajemen gitu. Kami tuh berpikir keras gimana caranya kita bisa mengimbangi apa yang kalian suarakan, apa yang kalian lakukan, gerakan-gerakan yang kalian bikin gitu ya di sosial media segala macam, untuk supaya kami juga bisa bisa hadir buat kalian gitu dengan apapun. Nah tapi kan sekarang platform-platform itu yang ada cuma digital, kita nggak bisa ketemu langsung, bla 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 gitu kan segala macam.
Dan itu terus terang menguras energi, menguras pikiran, bikin stres juga gitu kan, harus gimana gitu. Tapi kalian itu semangatnya tidak pernah berhenti untuk membakar semangat kita gitu. Dan itu Kapet atas nama pribadi dan atas nama Unity sangat berterima kasih buat kalian para unit. Dan kalian juga menggerakkan, memanjangkan suara untuk ke orang-orang lain, ke influencer lain atau ke apa segala macam, untuk bikin banyak hal untuk kami juga gitu. Kita bisa ada di platform lain, di acara lain, di reaction sama banyak orang, sampai di luar negeri. Itu adalah sesuatu yang fun banget dan Kapet seneng banget gitu atas pergerakan kalian gitu. Dan ini gak akan terjadi kalau gak ada kalian. So doain kita bisa terus berkarya dan menghibur kalian semua. Tanpa support kalian kita bukan apa-apa. Dan salah satunya adalah Kapet juga bikin video ini khusus untuk kalian karena apresiasi kalian yang luar biasa. Oke, so thank you banget. Jangan lupa dukung terus Unity, tonton terus semua karya-karyanya. Dan kata terakhir dari Kapet, I love you unit.